pagi. Pagi. Pagi-pagi kayak gini, enaknya kita ngapain ya kak? Bergerak sih kayaknya mah. Bergerak. Semuanya siap untuk bergerak, tapi sambil bergerak kita sambil Memuji Tuhan. nah, yuk aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Matahari Bersinar. Pakai gerakan ya, ikutin gerakan kita. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Udah capek belum? Udah capek Belum belum sih. Belum sih, emang belum. Kita baru nyanyi satu lagu, masa udah pada capek sih? Kita ulangi lagi yuk. Ajakin mama papanya boleh deh buat sama-sama gerak. Kita menyanyi Matahari Bersinar terang. Ajakin juga pakai gerakan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Silakan duduk. Yuk, sekarang kita mau masuk dalam doa, tapi sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
syukur bagimu. Kita katakan dari awal lagi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan tolong kami akan memulai ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa bergerak memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. amin. Yuk, kita sama-sama membangkit berdiri lagi. Karena kita mau muji nama Tuhan lagi. Kita mau nyanyi Ku Kalahkan Musuh. Tahu nggak lagunya? Tahu dong. Ikutin gerakannya ya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan, Dia batu keselamatan.
belum panas, apalagi ini masih pagi. Semangat. Sekalian kita bergerak memuji Tuhan sambil panas, sambil olahraga, sambil keringetan. Yuk sama-sama kita ulangi lagi. Mengalahkan musuh dan melompat tembok. Mengalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya berkemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Yeay, silakan duduk. Lumayan lah. Udah agak keringetan. Iya, lumayan panas. Yuk sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Semuanya sambil siapkan hatinya, sambil siap berdoa, kita menyanyi firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di setiap hati kami, Tuhan yang siapkan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga tolong berkati kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan oleh kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Hansen di sini. Apa kabarnya? Kakak tetap berdoa loh, supaya kalian tetap sehat. Meskipun saat ini kan wabah pandemi masih tetap berjalan. Orang masih tetap ada yang sakit, orang ada yang tertular, tapi kakak tetap berdoa sama Tuhan. Supaya kalian tetap dijaga oleh Tuhan, supaya kalian tetap sehat. Nah, sekarang kakak mau tanya. Kita kalau dengar istilah kata pahit, kira-kira yang kepikiran apa ya? Rasa pahit. Wah, kalau pahit mungkin hubungannya sama apa ya? Kopi, atau makanan paria, atau mungkin obat. Biasanya obat kan pahit. Nah, biasanya kan ya itu, kalau pahit hubungannya pasti sama makanan atau minuman yang nggak enak, yang rasanya ya itulah pahit gitu. Tapi kita mau belajar sekarang. Kita mau lihat kalau di firman Tuhan kata pahit itu maksudnya apa ya? Kita lihat sama-sama dari Rut 1 ayat 20 sampai 21. Kakak bacakan ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Nah, ini cerita tentang Naomi. Naomi beserta dengan suaminya Elkana dan dua anaknya Mahlon dan Kilion pergi dari tanah Israel ke tanah Moab. Ngapain sih mereka ke sana? Karena pada saat itu bangsa Israel mengalami kelaparan, sementara mereka mendengar di tanah Moab ada makanan. Nah, ternyata di tanah Moab itu meskipun ada makanan, ternyata ada bencana untuk keluarga Naomi. Pertama, suaminya meninggal. Kemudian kedua anaknya juga ikut meninggal. Akhirnya Naomi pulang ke tanah Israel. Naomi pulang ke tanah Israel tanpa memiliki harta. Dia hanya pulang bersama dengan mantunya yang namanya Rut. Seperti di firman Tuhan tadi bilang, Naomi mengatakan dia mengalami penderitaan, dia mengalami sesuatu yang tidak enak, di mana dia kehilangan suami, anaknya juga hartanya. Jadi, dalam firman Tuhan istilah pahit nggak cuma sekedar rasa. Kita lihat yang lain. Kita lihat dari Ayub. Ayub 9 ayat 16 sampai 18. Kakak bacakan. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Kita lihat yang lainnya. Ayub 10 ayat 1 sampai 3. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, "Jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan?
membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Kalau Ayub ini seorang yang kaya, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia sangat saleh dan taat kepada Allah. Tapi Allah mengizinkan untuk Ayub mengalami kehilangan. Pertama, hartanya dirampas. Kemudian anak-anaknya meninggal dalam hari yang sama. Jadi semuanya itu hilang. Bahkan yang lebih berat berikutnya, Ayub juga ditimpa penyakit yang sangat berat. Dari peristiwa Ayub ini, kita bisa lihat kalau Ayub menderita yang menyebabkan jiwanya juga menjadi pahit, perasaannya menjadi sedih dan menjadi kecewa. Nah, itu kisah tentang Naomi dan kisah Ayub. Sekarang coba kalau kepahitan ini kan berarti berhubungan dengan rasa kecewa. Nah, coba kita ingat-ingat. Kita pernah nggak sih merasa kecewa, kesal, marah, nggak suka karena perlakuan teman atau orang tua kita yang tidak seperti yang kita inginkan? Kita diperlakukan tidak adil, kita mendapatkan sesuatu yang buruk, kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, kita diperlakukan tidak adil. Nah, itu semua seringkali menyebabkan kita merasa kecewa. Seringkali kita merasa, saya sedih, saya kesal, saya marah, saya pengennya, pokoknya kesel deh. Bahkan mungkin sampai kita mendendam, marah. Nah, coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat dari Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita nggak boleh membiarkan kepahitan berada di dalam hati kita. Kita nggak boleh membiarkan kepahitan tinggal di dalam jiwa kita. Kita harus berusaha untuk membuang kepahitan tadi. Wah, gimana ya? Rasanya susah. Saya kesel, marah. Mana bisa hilang begitu saja? Saya kecewa. Mana bisa dibuang? Saya dendam, pengen bales. Tapi ingat, kita anak-anak Tuhan. Kita harus belajar untuk mentaati, harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan kita harus membuang kepahitan itu. Kita tidak boleh menyimpan kekecewaan. Kita tidak boleh mendendam, tapi kita harus mengampuni. Ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni juga dosa kita. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Jadi kita harus mau untuk mengampuni teman kita, orang tua kita, dan semua yang menyebabkan kita menjadi kecewa. Kita perlu belajar bagaimana kita membuang kepahitan dan kekecewaan tadi. Yuk kita lihat dari firman Tuhan. Kita lihat dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ya, kembali dari contoh kejadian Ayub. Pada akhirnya kita semua tahu, Tuhan memberikan ganti atas kekayaannya yang hilang. Bahkan harta yang diperoleh sesudah itu berlipat kali ganda. Juga cerita tentang Naomi tadi. Akhirnya juga sama. Naomi dan Ruth berbahagia. Bahkan Ruth memberikan keturunan untuk Naomi. Anak Ruth adalah Obed yang merupakan kakek dari Daud
yang merupakan Raja Israel yang terkenal. Jadi, dari semua kejadian yang kita alami, kita harus percaya, yakin, pasti ada rencana Tuhan buat semua kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan, kita perlu percaya segala sesuatu yang kita alami, baik itu yang menyenangkan maupun penderitaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menjadikan kita kecewa, pada akhirnya pasti akan menjadikan kebaikan buat kita. Satu ayat terakhir, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, supaya kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita, maka kita perlu belajar untuk berdoa dan bersyukur untuk segala sesuatu yang kita alami, baik sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan, menyedihkan, menyusahkan. Apapun itu, kita perlu tetap mengucapkan syukur. Kita perlu berdoa dengan mengucapkan syukur, supaya kita bisa bersyukur bukan hanya untuk sesuatu yang baik, tapi kita juga bersyukur untuk sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sepertinya mengecewakan. Karena Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ingat, kalau kita mengalami masalah, kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita diperlakukan tidak enak, ingat, jangan simpan kepahitan itu. Jangan simpan kekecewaan itu dalam hati kita. Tapi firman Tuhan katakan, buang kepahitan itu. Dan kita harus berdoa dan bersyukur untuk kejadian apapun yang kita alami. Kenapa? Karena semua Tuhan menyiapkan suatu kebaikan yang luar biasa di balik semua kejadian. Ayat hafalan hari ini dari Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar untuk tidak menyimpan kepahitan. Kami belajar untuk tidak menyimpan kekecewaan. Tapi kami menyerahkan semuanya, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk setiap kejadian yang kami alami. Baik itu sesuatu yang bersukacita atau sesuatu yang menyebabkan kesedihan buat kami. Tapi kami percaya semua kesedihan itu ketika kami mengucap syukur pada Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang akan memberikan semuanya itu menjadi kebaikan dan memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.